Kemungkinan kombinasi dari kubus ini ada lebih banyak dari butiran pasir yang ada di bumi. Ada 43 quintillion kemungkinan kombinasi yang ada di Rubik's Cube ini. Quintillion itu ada 18 nol di belakangnya. Impresi yang pertama kali kita lihat dari Rubik's Cube ini, mungkin ada yang bilang, ini mah puzzle biasa, cuman sama-samain warna doang. Dan ada juga yang melihat Rubik's Cube sebagai puzzle yang sangat rumit, apalagi yang setelah diacak-acak kayak gini. I don't understand it, but I will. Sudah terbukti setelah berpuluh-puluh tahun, Rubik's Cube masih menjadi puzzle yang sangat populer, bahkan hingga di era digital seperti sekarang, dan masih berhasil untuk men-challenge banyak orang. Masih banyak kompetisinya juga, dan masih banyak orang juga yang penasaran untuk bisa nyelesain Rubik's Cube ini, termasuk gua. Walaupun puzzle ini diciptain secara tidak sengaja, tapi ada apa sih di balik kubus warna-warni ini yang bisa membuatnya menjadi puzzle terpopuler sepanjang sejarah, menjadi the king of puzzle. Halo, nama gue Noval, and welcome to Slexplore. Di video kali ini gue bakal bahas tentang Rubik's Cube dan bagaimana ini bisa menjadi puzzle terpopuler di dunia. Dan juga gue bakal men-challenge diri gue sendiri untuk bisa menyelesaikan Rubik's Cube ini untuk pertama kalinya, karena gue belum pernah bisa nyelesain Rubik's Cube sebelumnya. Dan juga gue bakal tes berapa cepat gue bisa nyelesain Rubik's Cube ini nanti ketika gue udah bisa. Tadi gue sempat bilang Rubik's Cube itu ditemuin secara tidak sengaja. Tapi gimana ceritanya? Di tahun 1974 ada profesor arsitektur di Hungaria yang bernama Erno Rubik. Karena lo tau kan namanya berasal dari mana. Dia ingin mencoba membuat suatu objek 3D untuk ngajarin ke murid-muridnya bagaimana sebuah struktur yang terdiri dari banyak bagian bisa berpindah-pindah secara mandiri tanpa merusak keseluruhan strukturnya. Dan terciptalah sebuah objek 3D yang ia buat dengan tujuannya di awal tadi, yang ia buat dari balok kayu, kertas, dan karet yang dia lem-lem. Nah, ketika dia mencoba untuk mengacak-ngacak bagian dari kubusnya untuk pertama kali, dan dia coba untuk kembalikinnya ke posisi semula, dia kehilangan cara untuk kembalikinnya ke posisi semula. Kubus yang dia buat, yang dimana menjadi struktur dari semua Rubik's Cube pada umumnya, itu terdiri dari 27 bagian, dengan 26 bagian di luar yang terlihat, dan satu bagian inti yang menggabungkan semua bagian. Ada 6 center pieces, 8 corner pieces, dan 12 edge pieces. Edge pieces itu yang warnanya ada 2, dan corner piece itu yang ada 3 warnanya. Dan kalau semuanya digabungin menjadi Rubik's Cube 3x3 yang kita semua familiar dengan itu. Erno Rubik saat itu benar-benar dibikin bingung sama ciptaannya sendiri. Lu bayangin dia nyoba nyelesainnya tanpa petunjuk, tanpa tutorial, tanpa ada orang yang ngajarin untuk nyelesainnya, karena dia yang ngebuat pertama kali gitu kan. Lu bayangin seberapa frustasinya dia. Setelah Erno Rubik muter-muter otaknya, dia nyoba bongkar kubusnya sendiri, memahami strukturnya dan pergerakan dari kubusnya itu, dia akhirnya nemuin solusi untuk menyelesainnya. Tapi nggak semudah itu, karena butuh waktu lebih dari 1 bulan untuk berhasil mecahin solusi dari ciptaannya sendiri. Dan di situ dia sadar kalau dia juga menciptakan sebuah teka-teki yang belum ada sebelumnya. Dan dia memanggil ciptaannya sebagai Bufos Coca atau Magic Cube. Setelah melihat potensi yang ada di cube buatannya itu, dan dia merasa kalau objek buatannya itu sangat mudah untuk di manufacture dan bisa menjadi sebuah objek yang bisa tersedia untuk banyak orang. Batch uji coba dari Magic Cube, waktu itu masih dipanggil Magic Cube, itu diproduksi di tahun 1977. Waktu itu hanya dijual di toko mainan yang ada di Budapest, Hungaria. Di awal banyak orang yang nggak bisa nanggap ini tuh sebagai sebuah mainan, karena nggak kelihatan seperti mainan pada umumnya, dan juga sebagai puzzle itu terlalu sulit. Jadi kenapa orang-orang beli sesuatu yang mereka nggak bisa enjoy, malah bikin mereka frustrasi gitu. Sampai di suatu hari ada bisnismen dari Jerman yang melihat potensi dari Magic Cube ini, dan dengan izin dari Erno Rubik sendiri, dia membawa Magic Cube ini ke Toy Fair di tahun 1979 untuk mencoba mempopulerkannya. Dan di tahun 1980, setelah kontrak dengan perusahaan mainan Ideal Toys untuk merilisnya ke dunia, Ideal Toys ingin ngubah nama Magic Cube ini diganti supaya namanya bisa lebih khas dan bisa dikenal sebagai merek dagang, bukan nama generik seperti Magic Cube. Akhirnya diambillah dari nama si penemunya, yaitu Rubik, dan jadilah trademark yang kita semua kenal sebagai Rubik's Cube. Gak lama setelah dirilis ke dunia, Rubik's Cube dengan cepat menaiki tangga kesuksesan. Bahkan Erno Rubik nggak percaya ciptaannya bisa sepopuler itu. Muncul di banyak media film, TV shows, kartun,
a Rubik's Cube. Bahkan sampai ada kompetisi untuk siapa yang bisa nyelesain Rubik's Cube dalam waktu tercepat. Kompetisinya diadain pertama kali di tahun 1982. Waktu itu juaranya bisa nyelesain Rubik's Cube dalam waktu 22 detik aja. Tapi tunggu sampai lo tahu seberapa cepat orang-orang zaman sekarang bisa nyelesain Rubik's Cube. Walaupun Rubik's Cube sempat mengalami penurunan penjualan di akhir tahun 80-an, tapi ketika zaman internet datang dan orang-orang mulai men-share apapun di sana, termasuk Rubik's Cube dan cara menyelesaikannya ke internet, dan gue adalah salah satu korbannya. Gue salah satu orang yang belajar Rubik's Cube dari internet, dan demi konten ini gue men-challenge diri gue untuk bisa nyelesain Rubik's Cube untuk pertama kalinya dengan of course ngeliat tutorial. Di sini gue ditemanin Muklis yang tiba-tiba mau ikutan buat nyoba nyelesain Rubik's Cube ini juga. Oke, setelah berjam-jam ngeliatin tutorial, nyoba mahamin ini gimana, setelah pusing-pusing, akhirnya si Muklis duluan yang berhasil nyelesain Rubik's Cube-nya. Sialan, gue keduluan cuy bangke. Oke, giliran gue dengan bantuan Muklis yang udah berhasil dan juga tutorial. Akhirnya gue bisa nyelesain Rubik's Cube untuk pertama kalinya cuy. Gila, seneng banget cuy. Akhirnya gitu kan, setelah sekian lama gue tahu cara nyelesain Rubik's Cube ini. Dan setelah itu, gue malah makin penasaran. Gue latihan dari yang tadinya berjam-jam sampai gue bisa nyelesainnya di bawah 10 menit. Gue terus mainin Rubik's ini, bahkan bisa bikin gue gak main HP gue sendiri gitu. Saking obsesnya gue mainin Rubik's Cube ini, sampai gue bisa nyelesain di bawah waktu 3 menit. Tapi walaupun gue bisa nyelesainnya dalam waktu di bawah 3 menit, yang dimana bagi standar gue itu udah sangat-sangat cepat. Dulu saat kompetisi pertama Rubik's Cube, itu yang tercepat 22 detik kan. Tapi sekarang ada orang-orang di luar sana yang bisa nyelesain ini di bawah waktu 5 detik. Welcome ke dunia speed cubing. Tapi gimana bisa ada orang-orang yang bisa nyelesain ini dalam hitungan detik aja? Well, ada riset yang dilakukan dengan Google Komputer yang menyatakan kalau acakan apapun dalam Rubik's Cube ini bisa diselesain dalam 20 gerakan atau kurang. Panggilannya God's number. Well, manusia nggak bisa memproses secepat komputer. Metode pemula yang gue pelajarin itu perlu 100-200 gerakan. Para speed cubers bisa nyelesain hanya dengan 50-60 gerakan, bahkan kurang. Mereka bisa ngelakuin itu karena belajar dari generasi-generasi sebelumnya, dan juga karena banyak orang yang meriset tentang Rubik's Cube ini secara mendalam dan men-share metode dan algoritmanya ke internet. Metode yang paling terkenal itu metode buatannya Jessica Friedrich, yaitu metode SIFO. Ada beberapa orang yang terkenal sebagai speed cuber seperti Felix Zemdix dan juga Max Park. Mereka berdua ada di dokumenter Netflix tentang speed cuber. Felix Zemdix sebelumnya megang rekor dunia nyelesain Rubik's Cube tercepat dalam waktu 4,22 detik, yang gak lama dikalahin oleh bocah dari Cina dengan waktu 3,47 detik di tahun 2018. Dan setelah 5 tahun belum ada yang bisa ngalahin rekornya dia. Sampai baru aja sekitar 2 bulan yang lalu pas video ini dibuat, Max Park ngalahin rekornya dia dengan waktu 3,13 detik. Well, sejauh ini gue baru bisa nyelesain Rubik's Cube dengan cara pemula aja. Well, definitely gue bakal belajar metode-metode baru, pakai algoritma baru ya, karena seru aja coy. Sesuatu yang sebelumnya kelihatan rumit banget bagi gue dan mau nyelesainnya juga dulu udah males duluan, tapi ternyata it's so fun. Apalagi ketika lu udah bisa nyelesain untuk pertama kali. That's when the fun begins. Suatu yang kompleks ketika kita tidak memahaminya akan terlihat rumit, dan ketika kita sudah memahaminya akan terlihat simple. Gue rasa selamanya Rubik's Cube bakal bisa menjadi puzzle yang ikonik dan selalu diminati. Sepanjang beberapa minggu terakhir ini, saat gue melakukan riset soal Rubik's Cube ini dan juga mempelajari cara nyelesain Rubik's Cube ini, gue belajar banyak hal. Yang tadinya Rubik's Cube gue hanya anggap sebagai mainan biasa aja yang nggak bisa lo temuin enjoyment di mana, sampai gue bisa enjoy mainin ini. Dan juga gue sadar ada berapa banyak hal yang dilahirin dari Cube ini. A puzzle, a community, and a culture. A truly
king of puzzle. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau gue ada salah-salah, lo bisa koreksi gue di komen. Thank you for watching. Cheers. See ya.